Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Afnan Nur Hanifah, NIM 56 sebagai pemateri, Hapsari Cahyaning Putri, NIM 65 sebagai moderator, Samara Mahasinati, NIM 67 sebagai pemateri, dan Novi Musanadah, NIM 73 sebagai pemateri. Sebelum kita mengawali perkuliahan pada hari ini, marilah kita membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, materi yang pertama akan saya ulas sedikit, yaitu tentang pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan. Mendesain perencanaan pembelajaran bukanlah suatu pekerjaan yang dilakukan secara tiba-tiba, bukan pula perencanaan tanpa prosedur yang sistematis, melainkan harus merujuk pada model-model desain yang memiliki karakter yang jelas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Afnan Nur Hanifah. Silakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Yang kedua, fungsi inovatif. Suatu inovasi hanya akan muncul seandainya kita memahami adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan itu hanya dapat ditangkap manakala kita memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis. Yang ketiga, fungsi selektif. Fungsi selektif juga berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Melalui proses perencanaan, guru dapat menentukan materi yang sesuai dan materi yang tidak sesuai. Yang keempat, fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik kepada guru, siswa, kepala sekolah, bahkan kepada orang tua dan masyarakat. Yang kelima, fungsi prediktif. Melalui fungsi prediktif, perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi. Di samping itu, fungsi prediktif dapat menggambarkan hasil yang akan diperoleh. Yang keenam, fungsi akurasi. Guru merasa kelebihan bahan pelajaran sehingga mereka merasa waktu yang tersedia tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari siswa. Akibatnya, proses pembelajaran tidak normal lagi, sebab kriteria keberhasilan diukur dari jumlah materi pelajaran yang telah disampaikan pada siswa, tidak peduli materi itu dipahami ataupun tidak. Yang ketujuh, fungsi pencapaian tujuan. Mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, akan tetapi membentuk manusia secara utuh. Manusia utuh bukan hanya berkembang dalam aspek intelektual saja, akan tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Yang kedelapan, fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Dalam hal ini, perencanaan sebagai kontrol yang selanjutnya dapat memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat perencanaan pembelajaran. Dapat diketahui manfaat dari perencanaan pembelajaran meliputi 1. Memberikan kejelasan dalam pencapaian kompetensi peserta didik dan persyaratan yang diperlukan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti pembelajaran di sekolah atau madrasah tersebut. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam proses pelaksanaan. Yang ketiga, melaksanakan proses pengembangan berkelanjutan. Yang keempat, perencanaan dapat digunakan untuk menarik stakeholder. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ara. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Menurut Sugeng Listio Prabowo dan Faridah Nurmaliyah mengemukakan ada beberapa prinsip perencanaan pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama ada dilakukan oleh SDM yang tepat dan berkompeten. Dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran, maka perencanaan tersebut harus dilakukan oleh orang yang tepat. Yang kedua, memiliki fasibilitas. Dalam melakukan perencanaan harus diperhitungkan bagaimana perencanaan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu,
harus diperhitungkan proses yang akan dilalui untuk dapat mencapai kompetensi yang telah direncanakan tadi. Dalam kaitan dengan proses tersebut, maka kemampuan menyediakan sumber daya juga harus diperhitungkan. Yang ketiga, ada beracuan pada masa yang akan datang. Perencanaan yang dibuat adalah apa yang akan diupayakan untuk dapat dicapai pada kurun waktu yang akan datang. Yang keempat, yaitu ada berpijak pada fakta. Perencanaan yang dibuat diperhitungkan berbagai realitas dan kondisi yang ada di sekolah atau madrasah, utamanya berkaitan dengan kemampuan siswa dan kemampuan sekolah atau madrasah menyediakan sumber daya. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Tahap-tahap kegiatan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan proses atau prosedur kerja yang harus dilakukan oleh calon guru atau yang sudah menyandang profesi guru ketika membuat perencanaan pembelajaran. Dalam merumuskan rencana pelaksanaan pembelajaran, harus memperhatikan tahap-tahap atau langkah kerja operasional yang ditetapkan. Juga lebih penting adalah etika mengembangkan setiap komponen rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut harus disertakan sumber rujukan yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembelajaran juga merupakan sebuah sistem dan karenanya pengembangan rencana pembelajaran harus mencerminkan dari sistem tersebut, yaitu ketika merumuskan setiap komponen dalam rencana pembelajaran antara satu komponen dengan yang lainnya harus memiliki keterkaitan. Selain memiliki keterkaitan, rumusan setiap komponen dalam mengembangkan rencana pembelajaran harus jelas sumbernya, sehingga rencana pembelajaran bukan saja mengembangkan sebagai suatu sistem, akan tetapi sebagai pedoman operasional pembelajaran yang dapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan Mbak Novi Musanadah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah kegiatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Langkah yang pertama, menetapkan identitas mata pelajaran, yaitu menuliskan nama mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Selain nama mata pelajaran, dalam identitas tersebut dijelaskan pula untuk kelas berapa, semester berapa, dan berapa lama waktu yang direncanakan. Langkah yang kedua, menetapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, KI dan KD ini tidak dirumuskan oleh guru ya, karena sudah dirumuskan oleh pemerintah secara nasional. Dengan demikian, penetapan KI dan KD ini, guru hanya tinggal memindahkan dari kurikulum atau silabus yang sudah ditetapkan. Kompetensi inti adalah kualifikasi, kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penggunaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk penyusun indikator kompetensi. Langkah yang ketiga, merumuskan indikator pembelajaran. Nah, setiap merumuskan tujuan pembelajaran ini harus memperhatikan indikator dan kompetensi dasarnya dulu. Oleh karena itu, sebagian ada yang berpendapat dengan indikator saja sudah mencerminkan tujuan spesifik yang harus dicapai oleh siswa. Maka dari itu tidak perlu merumuskan tujuan. Langkah yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran dari indikator pembelajaran. Langkah yang kelima, membuat materi pembelajaran yang akan disampaikan ke dalam kelas. Langkah yang keenam, menetapkan kegiatan pembelajaran, yaitu berisi ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya langkah yang ketujuh, menentukan alat, media, dan sumber pembelajaran. Nah, dalam memilih dan menentukan alat atau media dan sumber pembelajaran harus memperhatikan kesesuaian dengan indikator, karakteristik materi, tersedianya saran, dan fasilitas yang dibutuhkan.
Langkah selanjutnya menentukan prosedur dan jenis evaluasi atau penilaian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan saat membacakan materi, kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian dan terima kasih.